Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Mazda 8. Nah, jadi Mazda 8 ini adalah salah satu mobil yang kategorinya itu mewah pada zamannya. Jadi Mazda ini mungkin sekitar 2012-an launching, dan ini akan kita kerjain di bagian interiornya, yaitu di bagian jok kulit, lalu di bagian door trim, dan juga kita tambahin peredam di Mazda 8 ini, dan kita pasangin beberapa ornamen karpet. Nah, jadi saya akan membagikan tips untuk kalian yang udah punya Mazda 8, atau kalian yang lagi mau membeli atau consider untuk membeli sebuah Mazda 8. Kalian bisa simak tips-tips dari saya, karena ini berdasarkan apa yang udah saya pelajari tentang mobil ini. Saya akan bagikan ke kalian buat yang kalian tertarik sama atau yang udah punya sebuah Mazda 8. Kalian tuh mau membeli sebuah Mazda 8, itu kalian wajib banget namanya punya mobil kedua. Karena apa? Karena kalau kita ngomong Toyota ya, maksudnya kayak misal Toyota Scenic atau Toyota Innova, itu rakitannya udah CKD, dan beberapa support atau pabrikan part daripada Toyota itu udah lokal. Sedangkan kalau misal kalian membeli sebuah Mazda, itu mobil ini rata-rata CBU. Jadi lokal pun dia nggak punya pabrik spare partnya. Jadi kalau misal kalian punya Mazda 8, itu wajib banget kalian tuh punya waktu untuk memperbaiki, karena mobil ini kalau misal kalian lagi rusak atau lagi terkena musibah atau apa ya, itu mobil ini biasanya nginep di Mazda lumayan lama, atau inden spare partnya itu lumayan lama. Jadi kalau misal kalian punya sebuah Mazda 8, itu bisa dibilang kalian mesti punya mobil cadangan ketika mobil ini harus inden spare part atau nginep di sebuah Mazda, di dealer Mazda. Nah, jadi salah satu penyakit utama di Mazda 8 ini adalah di bagian gigi power window-nya. Nah, jadi di dalam sini, nah ini udah kita ganti cok kulit ya, itu di bagian gigi power window-nya itu sering banget dol. Nah, jadi kalau misal kalian mengalami dol di bagian giginya, itu kalian bisa belanja di Tokopedia. Itu banyak banget yang jual spare part gigi-giginya itu harganya itu range sekitar 300.000 sampai 1,7. Kalau misal kalian bingung dengan spare partnya, kalian bisa juga beli spare part mobil ini persamaannya dengan Mazda CX-7. Jadi CX-7 dan Mazda 8 itu rata-rata dia punya spare part tuh sama. Bahkan dengan Ford Escape juga kayaknya sama ya, seingat saya. Tapi kalau misal kalian ganti power window non ori, sebenarnya menurut saya nggak terlalu mahal 1,7, karena mobil-mobil Jepang yang lainnya pun originalnya pun 1,7. Nah, kalau di Mazda pun itu kalau kalian beli itu sekitar 2 jutaan, tapi indennya lama. Kalau di Tokopedia kan ready langsung. Paling bedanya di situ. Nah, jadi penyakit yang kedua dan udah destiny atau takdirnya adalah mobil ini kalau di situ 7 penumpang atau 8 penumpang, ininya nyangkut ya. Jadi di bagian ininya tuh kena ke fender gitu, nyangkut ke fendernya. Karena memang Mazda 8, apalagi kalian pendekin, itu lebih gampang nyangkut lagi. Tapi kalau misal kalian isi 2-5 penumpang, biasanya mobil ini nggak masalah. Dan itu
kayaknya kebanyakan yang punya Mazda 8 ini mereka tinggiin atau mereka tambahin karet support supaya lebih tinggi di bagian per atau shocknya itu diganjel lagi supaya lebih tinggi, jadi kalau full load itu nggak gesrot. Nah, lalu yang ketiga adalah di bagian AC-nya. Ketika kalian menyalain AC mobil ini itu suka ada bunyi kirit-kirit gitu ya, kayak koin-koin gitu, kayak koin-koin bergesekan di bagian AC-nya, dan itu memang udah bawaannya. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti itu, jangan dipikir mobil rusak, itu normal. Nah, lalu di bagian shock belakang ini dia ada satu tambahan karet support shock di bagian shock belakangnya. Itu gampang banget aus. Jadi kalau kalian punya Mazda 8, kalau kalian bawa ke dealer, biasanya diganti dealer itu indahnya 3-4 bulan. Tapi sebenarnya kalian bisa bawa ke bengkel kaki-kaki, karena di bengkel kaki-kaki biasanya udah tahu itu di bagian supportnya itu bisa dibikin karet ulang, sehingga kalau misal kena jeglongan atau polisi tidur itu dia nggak jedok. Jadi karet supportnya itu habis kayak gitu. Nah, lalu kalau kalian pengen bikin tinggi untuk Mazda 8 ini di bagian belakangnya, karena penyakit memang sering gesrot di bagian belakang, itu kalian bisa tambahin karet di bagian shocknya itu 1 cm sampai 1,5 cm doang. Karena kalau misal kalian tambahin karet atau lift kit agak naik dikit sampai ke 3 cm, biasanya di belakang itu sudut shocknya itu, sudut casternya jadi berubah, jadi di bagian depannya jadi keras banget. Jadi buat kalian pengen modifikasi suspensi belakang, itu kalian bisa tambahin karet sekitar 1 sampai maksimal 1,5 cm. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, jadi Mazda 8 ini itu mewah banget ya. Sampai di sini ada ornamen chrome-nya, di situ ada cup holder yang chrome, dan joknya ini fiturnya dia udah elektrik ya. Bahkan di row kedua ini spesial banget, karena di Mazda 8 ini dia sampai headrestnya pun nih bentuknya cukup unik ya, nih headrestnya. Jadi kayak bisa digeser-geser gitu di belakangnya. Nah, ini dia bisa dibikin maju, bisa dibikin mundur, dan ini udah bawaan dari Mazdanya seperti itu. Dan ini udah menggunakan 2 armrest, dan yang menarik dia sudah ada leg restnya guys. Nih. Wow, udah ada leg restnya guys, gila ya. Jadi mobil kalau kalian beli di tahun sekarang 2023, mobil ini nggak sampai 200 juta, tapi row keduanya tuh mewah banget. Dan juga ini lantainya tuh flat, jadi posisinya antara bawah ke atas ini masih sangat jauh ya guys. Nah, tuh headroomnya jauh sekali, dan di sini ada AC nih. Nah, jadi interiornya ini sebenarnya idealismenya kayak mobil-mobil Alphard. Mungkin sebenarnya kayak Freed, tapi lebih mewah ini guys, karena joknya fitur-fiturnya joknya lebih gede, ininya lebih panjang. Karena menurut pengalaman saya, kalau misal jok ininya panjang itu guys, itu dipakainya tuh nyaman dibanding yang ininya pendek guys. Makanya banyak yang membedakan mobil premium dan enggak biasanya tuh dari besar kecil busanya guys. Tapi kalau misal kalian beli mobil yang non premium, biasanya busanya pendek karena memang dalamnya itu lebih sempit guys, seperti itu. Jadi, lalu ini di bagian door trim juga udah kita ganti, sampai ke bagian wheel mat ini guys, ini udah kita ganti, kita tambahin wheel mat SS tebal 2 cm. Itu ada heel padnya, dan ini kelebihan SS ini guys, kalau misal heel pad itu bisa replaceable guys. Biasanya kalau karpet kan heel padnya dipres. Nah, kalau misalkan beli karpet yang heel padnya itu dipres, itu biasanya kerusakan yang terjadi pertama itu bukan di karpetnya guys, tapi di heel padnya. Nah, jadi kalau di SS, ketika heel pad kalian rusak, kalian nggak perlu ganti satu gelondong karpetnya. Kalian ganti heel padnya doang, itu udah langsung beres guys. Kalau misal kalian yang pakai heel pad udah pres-presan, itu kalian harus ganti satu set guys. Apalagi kalau mobil kalian itu yang model Ioniq atau mungkin mobil-mobil Foxy yang tengahnya nggak ada konsolnya, jadi bagian sini nyambung sampai sana, otomatis harus ganti satu karpet full kayak gini guys, dari depan sampai belakang. Nah, di bagian belakangnya juga ini karpetnya rapat banget guys, itu jadi kalian bisa lihat nih, wheel matnya rapat semua, jadi lebih nyaman. Ini dia menggunakan metode half microfiber guys. Jadi half microfiber itu apa? Di sini dia pakai microfiber, di sini pakai sintetis guys. Jadi kalian tetap bisa menikmati
kemewahan atau kenyamanan kulit microfiber di harga yang lebih murah guys, atau lebih terjangkau seperti itu. Nah, jadi warna coklat ini bikin kelihatan lebih modern, lebih mewah. Dan juga untuk karpetnya guys, ini karpet ini sebenarnya bisa dibilang, menurut saya karpet ini kepraktisannya kurang, tapi kenyamanannya tuh lebih guys. Jadi kepraktisannya tuh dalam artian kalau karpet ini tuh lebih susah kelihatan kotor karena kotorannya nyerap ke dalam. Tapi kalau udah kotor, ngebersihinnya juga lebih susah guys. Tapi kalau kalian pakai karpet Quilmat ini, itu udah karpet yang paling nyaman karena dia empuk banget guys dibanding dengan karpet-karpet yang lain. Jadi kalau kalian pengen yang lebih nyaman, less practicality, sebenarnya kalian cocok banget pasang karpet Quilmat kayak gini guys. Dan ini udah jadi interiornya jadi kayak Mazda tahun 2022 guys, warnanya coklat-coklat gitu. Bahkan Alphard 2024 pun ini warnanya coklat gini guys. Jadi coklat ini menjadi warna trendsetter di tahun-tahun depan guys, menurut saya. Nah, jadi itu guys, kalau untuk kalian pengen modifikasi seperti ini. Oh iya, sama satu lagi, mobil ini juga udah kita full peredam guys. Jadi sebenarnya mobil ini tuh udah kedap, cuma nggak tahu namanya orang kurang puas ya sekalian bongkar atau apa. Karena kalau misal pembongkaran kayak gini, itu terkadang baut-baut itu kalau kalian sering bongkar pasang, kalian pasang jok, nanti minggu depan pasang peredam, itu sering kali guys bautnya itu jadi aus guys. Jadi supaya baut itu tetap dalam kondisi prima, itu kalian waktu pasang jok kalian bisa lakukan aplikasi peredam seperti itu guys. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini di Mazda 8 kalian, itu budgetnya kira-kira hampir 20 guys. Jadi meliputi jok, door trim, lalu karpet Quilmat, dan juga peredam di 4 pintu fender sampai lantai, itu sekitar ya 18 sampai 19 juta guys di tahun ini guys. Jadi kalau kelihatannya 2 tahun lagi ya mungkin harganya naik lagi gitu. Nah, jadi gitu aja bosku untuk Mazda 8 kali ini pembahasannya. Kalau misal kalian berminat, kalian bisa hubungin di AG Jok Semarang atau AG Jok Serpong. Kalian bisa cek di deskripsi kayak gitu guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.